Di balik lembaran sejarah para nabi, ada satu sosok misterius yang kehadirannya selalu diselimuti rahasia ilahi seorang hamba yang hidup melintasi zaman, membawa ilmu yang tidak diajarkan langit kepada siapapun, kecuali dirinya. Ia muncul hanya ketika Allah menghendaki memperbaiki takdir manusia dengan kara-kara yang di luar nalar. Banyak yang mengaku pernah berjumpa dengannya, namun tak pernah benar-benar mengenal siapa dia. Inilah kisah tentang Khidir alaihissalam, hamba Allah yang menyimpan rahasia besar di balik takdir dan hikmah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rentang panjang sejarah manusia, selalu ada sosok-sosok pilihan yang Allah angkat derajatnya dan diberi amanah istimewa. Namun, di antara nama-nama besar para nabi dan wali, ada satu hamba Allah yang kehadirannya begitu misterius, hingga para ulama dari berbagai zaman pun terus membahasnya. Dialah Khidir alaihissalam, hamba yang disebut Allah secara khusus dalam surah Al-Kahfi sebagai manusia yang diberi rahmah dan ilmu langsung dari sisinya. Khidir bukanlah tokoh sembarangan. Ia bukan sekadar ahli ibadah atau orang saleh yang hidup dalam ketenangan. Ia adalah hamba pilihan yang diberi tugas-tugas yang unik, terkadang tampak mengherankan bagi manusia biasa. Dengan izin Allah, ia berjalan melintasi masa, hadir di berbagai tempat, menolong orang-orang tertentu tanpa meninggalkan jejak, lalu menghilang kembali seakan ditelan waktu. Banyak cerita turun-temuran di antara kaum beriman yang menyebut bagaimana seseorang ditolong oleh sosok tua berjubah hijau, lalu ketika dicari kembali, ia tidak ditemukan. Semua itu menambah kemisteriusannya dan membuat hati para pencari kebenaran semakin bertanya, siapakah dia sebenarnya? Namun rahasia terbesar Khidir bukan pada keberadaannya yang lintas zaman, tetapi pada ilmu laduni, ilmu batin khusus yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Ilmu yang tak dipelajari dari kitab, tak diwarisi dari guru, dan tak dapat dicapai semata-mata dengan kecerdasan. Ilmu yang membimbingnya melihat hikmah di balik perintah Allah, bahkan ketika mata manusia tak mampu memahaminya. Dan untuk memahami siapa Khidir sebenarnya, rahasia apa yang ada dalam dirinya, serta mengapa ia disebut Al-Khidir, kita perlu menelusuri sebuah petunjuk yang datang langsung dari Rasulullah. Dalam perjalanan memahami sosok Khidir alaihissalam, para ulama sepakat bahwa salah satu petunjuk paling jelas tentang dirinya datang dari sabda Rasulullah. Dari sinilah asal nama Al-Khidir diketahui. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahwa ia disebut Al-Khidir yang berarti hijau atau yang menghijaukan karena sebuah kejadian menakjubkan. Ketika beliau duduk di atas tanah tandus yang kering, seketika tanah itu berubah menjadi hijau, subur, dan hidup kembali. Seolah keberkahan Allah memancar dari tempat di mana ia hadir, sebagaimana hujan pertama yang menyentuh bumi mati. Kisah ini bukan sekadar peristiwa luar biasa. Ia menjadi simbol yang kaya makna. Para ulama menjelaskan bahwa warna hijau adalah warna kehidupan, rahmat, dan ketenangan. Allah menggambarkan surga dengan hamparan hijau, sungai-sungai, serta pepohonan yang tumbuh damai. Maka, bukanlah sesuatu yang asing jika seorang hamba Allah yang penuh rahmat dan ilmu diberi gelar yang mencerminkan kesuburan spiritual. Nama Al-Khidir juga mengisyaratkan bahwa keberkahan Allah menyertai setiap langkahnya. Dimanapun ia muncul, baik sebagai penolong orang miskin, sebagai pembawa petunjuk, atau sebagai ujian bagi orang yang diuji kehadirannya, selalu membawa hikmah yang akhirnya menuntun kepada kebaikan. Tidak heran jika banyak riwayat menyebut bahwa hati orang-orang beriman sering merasa teduh ketika mendengar kisah tentangnya. Lebih daripada sekadar nama, gelar Al-Khidir menjadi pintu untuk memahami karakter dan kedudukan spiritualnya. Ia bukan hamba biasa. Ia diberi rahmat khusus yang meneteskan kehidupan pada apapun yang disentuh oleh kehendak Allah melalui dirinya. Namun rahasia tentang dirinya tidak berhenti pada namanya saja. Para ulama juga berbeda pendapat tentang asal-usul dan nasab Khidir. Pertanyaan tentang asal-usul Khidir alaihissalam telah menjadi bahan pembahasan para ulama sejak berabad-abad. Meski namanya disebut sebagai hamba pilihan Allah dalam surah Al-Kahfi, Al-Quran tidak menyebutkan nasabnya secara terang. Inilah sebabnya para mufasir menelusuri berbagai riwayat dari generasi terdahulu untuk mencari petunjuk tentang siapa keluarganya dan dari mana ia berasal. Sebagian ulama menyebut bahwa Khidir adalah keturunan Qabil,
putra Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ini bersumber dari riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayahnya bernama Hazron atau Hazir, seorang keturunan Kabil yang dikenal karena kebijaksanaan dan kedudukannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa ia keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebuah jalur nasab yang menghubungkannya kepada generasi manusia pasca banjir besar. Kedua pendapat ini, meski berbeda, menunjukkan bahwa ia berasal dari garis keturunan manusia saleh dan berilmu. Ada pula riwayat masyhur yang menyatakan bahwa Khidir dan Zulkarnain adalah sepupu, anak dari dua saudara perempuan. Sebagian ulama menggunakan riwayat ini untuk menjelaskan kedekatan hubungan spiritual dan pertemuan-pertemuan mereka dalam beberapa kisah. Pendapat ini tidak disepakati seluruh ulama, namun sering muncul dalam literatur klasik sebagai salah satu kemungkinan yang memperkaya pemahaman tentang dirinya. Meski berbagai pendapat beredar, para ulama sepakat pada satu hal. Nasab Khidir sengaja tidak diperjelas untuk menjaga rahasia dan kemuliaan misinya. Allah merahasiakan sebagian makhluknya, dan di antara yang dirahasiakan itu adalah asal-usul lengkap Khidir alaihissalam. Maka, bukan nasablah yang menjadi keagungan utamanya, melainkan rahmat dan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dan dari sinilah muncul pertanyaan besar lainnya. Bagaimana mungkin ia bisa hidup begitu lama, melintasi zaman demi zaman? Di antara rahasia terbesar yang membuat umat Islam tak henti membicarakan Khidir alaihissalam adalah umur panjangnya. Bahkan sebagian ulama meyakini ia masih hidup hingga hari ini. Keyakinan ini bukan muncul tanpa dasar. Banyak riwayat, terutama dari kalangan salaf dan ahli tasawuf, menuturkan bahwa Allah memberikan kehidupan khusus kepadanya. Tidak sama seperti kehidupan manusia biasa. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang pencarian Ainul Hayat, mata air kehidupan yang berada di dalam kegelapan bumi. Diceritakan bahwa Zulkarnain berusaha mencarinya, berharap memperoleh umur panjang agar dapat menyempurnakan misi-misi besarnya. Namun, yang menemukan mata air itu justru Khidir. Ia meminumnya sebelum Zulkarnain tiba. Dan dengan izin Allah, kehidupannya menjadi panjang, tidak terikat oleh batas usia manusia. Kehidupannya bukan sekadar panjang, tetapi bersifat khusus. Para ulama menggambarkan bahwa ia bisa hadir di berbagai tempat tanpa terikat ruang dan waktu. Terkadang ia makan dan minum seperti manusia, namun bukan karena kebutuhan, melainkan sekadar mengambil sebab. Sebagian ulama sufi menyebut kehidupannya sebagai TKH, syah kehidupan, istimewa yang diberikan Allah hanya kepada hamba-hamba tertentu. Riwayat lain menyebut bahwa Allah memanjangkan usia Khidir sebagai balasan atas jasa besarnya di masa para nabi terdahulu, termasuk ketika ia disebat-sebat mengurus penguburan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah. Semakin banyak riwayat yang berkembang, semakin kuat gambaran bahwa hidupnya memang bukan kehidupan biasa. Namun umur panjang bukanlah inti kemuliaannya. Yang lebih agung darinya adalah kedudukannya di sisi Allah, serta ilmu dan rahmat yang Allah amanahkan kepadanya. Inilah yang kemudian menjadi pembahasan para ulama. Apakah Khidir seorang nabi, ataukah seorang wali yang sangat tinggi derajatnya? Para ulama dari generasi ke generasi telah berdiskusi panjang tentang hakikat kedudukan Khidir alaihissalam. Apakah ia seorang nabi yang diutus, atau seorang wali agung yang dianugerahi kedudukan spiritual luar biasa? Meski terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama di antaranya Imam Al-Tabari, Qurtubi, hingga Ibnu Katsir cenderung mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, bukan sekadar wali. Alasannya jelas. Khidir menerima wahyu dalam bentuk perintah langsung dari Allah. Peristiwa-peristiwa dalam surah Al-Kahfi melubangi perahu, membunuh seorang anak, memperbaiki tembok tidak mungkin dilakukan tanpa perintah ilahi yang pasti. Musa alaihissalam sendiri menyaksikan bahwa tindakan Khidir bukan bersandar pada ijtihad pribadi, tetapi merupakan perintah dari Allah yang hanya sanggup dipikul oleh seorang nabi. Namun sebagian ulama tetap berpendapat bahwa Khidir adalah seorang wali yang mencapai tingkat wilayah tertinggi, sehingga ia mendapatkan ilham dari Allah secara langsung. Pendapat ini banyak datang dari kalangan ahli tasawuf yang menekankan kedudukannya sebagai pembimbing ruhani bagi para hamba Allah yang tulus. Apapun pendapatnya,
Semua ulama sepakat bahwa Khidir memiliki rahmat khusus, sebuah anugerah yang membuatnya berbeda. Ia bukan pemimpin bangsa, bukan rasul pembawa syariat, namun ia memegang misi tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah. Tugasnya tidak tampak oleh orang banyak, tetapi hasilnya menyentuh kehidupan orang-orang beriman di berbagai zaman. Kedudukan Khidir juga terlihat dari kemampuannya untuk hadir membantu orang-orang tertentu pada saat-saat genting. Kisah-kisah tentang kehadirannya yang misterius selalu diakhiri dengan pesan yang mengarah kepada Allah, seolah ia hanya menjadi sarana bagi turunnya pertolongan ilahi. Dan di balik kedudukannya yang mulia ini, ada sebuah rahasia lain yang lebih menggetarkan. Bagaimana ia bisa muncul dalam bentuk manusia biasa dan hidup di alam yang tak terjangkau oleh panca indera. Kehidupan Khidir alaihissalam adalah salah satu misteri terbesar yang Allah sembunyikan dari manusia. Para ulama menggambarkan bahwa Khidir hidup dalam keadaan tunkaj, syah kehidupan khusus yang tidak sama dengan kehidupan manusia pada umumnya. Ia berjalan di antara dunia nyata dan dunia gaib, seperti seseorang yang dijaga oleh tabir rahmat Allah. Terkadang, ia tampak sebagai manusia biasa, seorang tua berjubah hijau, seorang pengembara sederhana, kadang seorang lelaki asing yang muncul pada waktu paling tepat. Namun sesaat setelah itu, ia menghilang tanpa jejak, tanpa nama, tanpa siapapun mengetahui kemana ia pergi. Para sufi menggambarkan kehadirannya sebagai hembusan angin lembut yang datang bersama pertolongan Allah. Ia hadir hanya pada waktu yang Allah kehendaki, kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Ada kisah tentang seseorang yang tersesat di padang, tiba-tiba ditolong oleh seorang lelaki yang menunjukkan jalan keluar, lalu lelaki itu tidak ditemukan lagi. Ada pula kisah orang yang sedang diuji kesulitan, lalu muncul seseorang yang memberi nasihat, atau sekadar kalimat pendek yang mengubah arah hidupnya. Setelah itu, ia lenyap seakan tak pernah ada. Khidir dapat menampakkan diri karena Allah memberikan kekuatan kepada ruhnya untuk mengambil bentuk manusia. Imam Rabbani pernah menyebut bahwa Khidir dan Ilyas alaihissalam pernah tampak baginya dalam bentuk jasad yang mirip manusia, meski hakikat mereka berada di alam ruh. Kehidupan seperti ini bukan kehidupan jin, bukan pula malaikat, melainkan kehidupan seorang hamba Allah yang diberi rahmat dan amanah istimewa. Namun, meski kehidupannya penuh misteri, Khidir tidak hidup untuk keajaiban semata. Ia memikul tanggung jawab besar yang Allah amanahkan kepadanya, tugas yang seringkali tidak dipahami manusia biasa. Jika banyak nabi diutus kepada suatu kaum, Khidir alaihissalam diutus untuk menjalankan tugas-tugas rahasia, tugas-tugas yang tersembunyi dari pandangan manusia. Tugasnya bukan berdakwah kepada suatu bangsa, bukan memimpin umat, melainkan melaksanakan perintah Allah yang bersifat langsung amrun perintah yang tak dapat dipahami kecuali melalui cahaya ilmu laduni. Tugas-tugas Khidir seringkali tampak menyalahi logika manusia. Dalam surah Al-Kahfi, tindakan-tindakannya membuat Nabi Musa alaihissalam terkejut, bahkan bertanya-tanya. Namun Khidir menegaskan, "Aku tidak melakukan itu menurut kemauanku sendiri." Inilah landasan bahwa setiap langkahnya dibimbing oleh wahyu atau ilham yang pasti dari Allah. Para ulama menjelaskan bahwa tugas Khidir adalah menjaga keseimbangan rahmat di bumi. Ia hadir ketika ada kehendak Allah untuk menyelamatkan seseorang, mencegah keburukan yang akan datang, atau membuka jalan bagi takdir yang lebih besar. Barangkali seorang anak selamat dari kecelakaan karena seorang lelaki asing tiba-tiba menariknya. Barangkali seseorang berubah hidupnya setelah mendengar satu kalimat dari orang yang tidak dikenal. Banyak orang beriman percaya bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu bisa saja adalah bagian dari tugas Khidir sebagai perpanjangan rahmat Allah. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Khidir membantu para nabi di masa lalu dalam urusan-urusan penting. Ia dikatakan hadir pada peperangan kaum beriman atau menjadi penuntun rohani dalam perjalanan para wali. Kehadirannya bukan untuk mencari kemasyhuran, tetapi untuk menjalankan takdir yang telah ditetapkan Allah dengan penuh ketundukan. Tugas-tugas ini semakin menegaskan kedudukannya sebagai hamba pilihan yang diberi rahasia besar. Namun ternyata Khidir tidak menjalankan tugasnya sendirian. Ada hamba-hamba Allah lain yang juga memiliki kedudukan khusus seperti dirinya. Dalam lintasan sejarah para nabi dan hamba pilihan Allah, terdapat beberapa sosok istimewa yang kehidupan mereka tidak berhenti
pada batas usia manusia biasa. Mereka adalah hamba-hamba yang Allah panjangkan hidupnya sebagai tanda kebesaran Nia dan sebagai rahmat bagi bumi serta langit. Di antara mereka adalah Khidir, Ilyas, Isa, dan Idris alaihimussalam. Riwayat dari KB Al-Ahbar menyebut bahwa 4 nabi ini memiliki kedudukan istimewa yang menjaga keseimbangan rahmat Allah di bumi. 2 di antaranya berada di bumi Khidir dan Ilyas, sementara 2 lainnya berada di langit, yakni Isa dan Idris. Mereka tidak sama kehidupan dan tugasnya, namun semuanya berada dalam perlindungan dan hikmah Allah yang tak terselami. Khidir dan Ilyas disebut sering bertemu di dunia. Para ulama meriwayatkan bahwa keduanya bertemu setiap malam di sebuah tempat yang terkait dengan perjalanan Zulkarnain. Pada malam-malam tertentu mereka beribadah bersama, bertasbih, dan saling menyampaikan kabar rahmat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam riwayat Sufi disebut bahwa mereka menunaikan haji setiap tahun. Cukup dengan seteguk air Zam-Zam yang memberi kekuatan selama setahun penuh, sebuah gambaran tentang kehidupan spiritual yang melampaui kebutuhan jasad manusia. Sementara itu, Isa alaihissalam diangkat ke langit dan akan kembali di akhir zaman sebagai tanda dekatnya kiamat. Sementara Idris diberi derajat tinggi di sisi Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Keempat hamba ini menjadi saksi betapa luasnya kekuasaan Allah dan betapa Dia memilih siapapun yang Dia kehendaki untuk memikul amanahnya. Namun, kedudukan Khidir tidak hanya terkait masa kini. Ia juga terhubung dengan peristiwa-peristiwa penting sejak masa para nabi awal, termasuk peran besar yang ia lakukan dalam kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Di antara kisah yang paling menggugah tentang kedudukan mulia Khidir alaihissalam adalah riwayat mengenai perannya terhadap jasad Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, ayah seluruh umat manusia. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Ishaq dan banyak diceritakan dalam literatur klasik sebagai tanda bahwa Allah memberikan amanah besar kepada Khidir sejak masa yang sangat awal. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Adam mendekati ajalnya, beliau memanggil seluruh anak Kanania dan berkata, Allah akan menurunkan azab ke bumi setelah kepergianku. Simpan jasadku dalam sebuah gua. Bila azab selesai, kuburkan aku di tanah Syam. Pesan ini dijaga turun-temuran oleh para keturunannya. Ketika Allah menurunkan banjir besar pada zaman Nabi Nuh, jasad Adam pun diselamatkan dan dibawa ke dalam bahtera. Namun, setelah banjir reda, anak-anak Nuh kebingungan karena bumi telah berubah bentuk dan mereka tidak mengetahui di mana letak tanah Syam. Maka jasad itu tetap disimpan, menanti petunjuk dari Allah. Disinilah Khidir muncul dengan izin Allah. Ia datang membawa ilmu dan petunjuk, menunjukkan tempat yang Allah kehendaki untuk penguburan Nabi Adam. Dengan penuh hormat dan ketundukan, ia melaksanakan amanah itu. Riwayat ini digambarkan oleh sebagian ulama sebagai salah satu sebab Allah memuliakannya dengan kehidupan panjang dan rahmat khusus. Sebab, tidak semua hamba diberi kehormatan mengurus jasad Bapa seluruh manusia. Kisah ini menggambarkan bahwa Khidir bukanlah figur biasa yang hadir secara kebetulan dalam sejarah. Ia telah mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa besar sejak masa awal penciptaan manusia, dan perannya itu berlanjut hingga zaman para nabi setelahnya. Namun, puncak perjalanan spiritualnya tercatat secara jelas dalam Al-Quran, yaitu ketika ia bertemu seorang nabi besar bernama Musa alaihissalam. Pertemuan yang penuh hikmah itu menandai awal dari kisah paling terkenal tentang Khidir. Setelah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun dan menyaksikan berbagai mukjizat besar yang Allah karuniakan kepadanya, Nabi Musa alaihissalam menjadi sosok pemimpin penuh wibawa. Kaumnya memandangnya sebagai orang paling berilmu di bumi, sebab Allah telah berbicara langsung kepadanya. Namun, ujian ketawaduan datang ketika seorang lelaki bertanya kepada Musa, "Adakah orang yang lebih berilmu darimu di muka bumi?" Dan Musa menjawab, "Tidak ada," berdasarkan apa yang ia ketahui. Jawaban itu sebenarnya tidak salah dari sisi manusia, namun Allah ingin mengajarkan kepada Musa dan seluruh umat hingga akhir zaman bahwa ilmu manusia hanyalah setetes dari lautan ilmu Allah. Maka Allah pun menurunkan wahyu kepadanya. Ada seorang hambaku di pertemuan dua laut yang memiliki ilmu khusus yang tidak engkau ketahui. Musa segera menyadari bahwa ia harus belajar dari hamba tersebut. Dengan penuh kerendahan hati,
Musa meminta petunjuk. Bagaimana aku menemukannya ya Rob? Allah menjawab, bawalah seekor ikan. Dan di tempat ikan itu hilang, disitulah engkau akan bertemu dengannya. Musa pun berangkat dengan ditemani pembantunya, Yusha bin Nun. Perjalanan panjang melewati pasir, bebatuan, dan lautan pun dimulai. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah batu besar untuk beristirahat. Saat itulah Allah memperlihatkan tanda pertama. Ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali dan melompat menuju laut, meninggalkan jejak seperti terowongan air. Namun, Yusha lupa menyampaikan kejadian itu. Setelah berjalan lebih jauh, Musa meminta makanan. Saat itulah Yusha teringat, dan mereka pun segera kembali ke tempat ikan itu hilang. Dan di sana, seorang laki-laki duduk dengan ketenangan yang tidak biasa. Sosok yang kelak mengajarkan Musa hikmah besar dari takdir Allah. Ketika Musa dan Yusha kembali ke batu tempat peristirahatan mereka, mereka mendapati seorang lelaki duduk sendirian, tatapannya tenang memandang lautan. Cahaya keilmuan terlihat dari wajahnya, dan Musa segera merasakan bahwa inilah hamba Allah yang diberi ilmu khusus. Musa mengucapkan salam, dan lelaki itu, Khidir, menjawabnya. Ketika Musa memperkenalkan dirinya, Khidir berkata, "Engkau Musa bukan?" Seolah ia telah mengetahui kedatangannya. Musa berkata, "Aku datang kepadamu agar engkau mengajariku sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu." Namun Khidir menjawab dengan kalimat yang menguji keteguhan Musa, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau dapat bersabar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya?" Musa bersungguh-sungguh berkata, "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan membantahmu." Akhirnya Khidir mengizinkannya ikut dengan satu syarat penting. "Janganlah engkau bertanya tentang apapun sampai aku sendiri menjelaskannya kepadamu." Maka perjalanan dua hamba Allah ini pun dimulai. Dua manusia mulia, masing-masing dengan kedudukan tinggi, namun diberi ilmu berbeda. Musa membawa syariat dan wahyu yang jelas, sedangkan Khidir membawa ilmu batin dan hikmah yang tersembunyi. Langkah mereka membawa keduanya ke sebuah perahu kecil milik orang miskin yang menghidupi keluarga mereka dengan susah payah. Para pemilik perahu dengan senang hati memberi tumpangan kepada Musa dan Khidir. Namun baru saja perahu bergerak di atas air, Khidir melakukan sesuatu yang mengejutkan Musa. Ia merusak bagian bawah perahu itu. Ketika Musa melihat Khidir merusak perahu yang mereka tumpangi, ia tidak mampu menahan keterkejutannya. Dengan hati yang tersentak, Musa berkata, "Apakah engkau merusaknya untuk menenggelamkan para penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat buruk." Namun Khidir memandang Musa dengan tenang dan berkata, "Bukankah aku sudah berkata bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa pun segera menyesal. Ia sadar bahwa ia telah melanggar syarat yang disepakati. Dengan rendah hati ia berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau menyulitkanku dalam urusan ini." Perjalanan pun dilanjutkan. Namun perahu yang rusak itu terus mengusik pikiran Musa. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah merusak harta milik orang miskin yang telah berbuat baik kepada mereka? Apa yang Musa lihat tampak sebagai kejahatan, tapi ia belum mengetahui apa yang Allah sembunyikan di baliknya. Beberapa waktu kemudian, Khidir menjelaskan hikmah sebenarnya, bahwa di depan sana ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu bagus yang ia temui. Jika perahu itu tetap utuh, ia pasti disita, dan pemiliknya akan kehilangan mata pencaharian mereka. Dengan merusaknya sedikit, Khidir sebenarnya menyelamatkan keluarga itu dari kerugian besar. Mereka bisa memperbaikinya, dan raja itu tidak akan mengambilnya. Hikmah ini membuat Musa memahami betapa luasnya ilmu Allah. Sesuatu yang tampak sebagai musibah terkadang hanyalah langkah kecil menuju keselamatan yang lebih besar. Namun, ujian Musa belum berhenti. Setelah peristiwa perahu, Khidir akan melakukan tindakan lain yang lebih mengguncang hati. Sebuah peristiwa yang menguji batas kesabaran manusia. Setelah meninggalkan perahu yang telah dirusak demi menyelamatkan para pemiliknya, Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan mereka. Matahari naik tinggi ketika keduanya memasuki sebuah wilayah yang tampak tenang. Di sana, mereka melihat beberapa anak kecil sedang bermain. Tawa riang terdengar, memenuhi udara dengan suasana damai. Namun di antara mereka, mata Khidir tertuju pada seorang anak laki-laki yang tampak berbeda. Wajahnya polos, namun Allah telah memperlihatkan kepada Khidir
apa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tanpa memberi penjelasan apapun, Khidir mendekati anak itu dan, dengan izin Allah, menghilangkan nyawanya. Seketika, Musa terperangah. Tindakannya kali ini jauh lebih membingungkan daripada merusak perahu. Dengan hati yang bergetar, Musa berkata, "Apakah engkau membunuh jiwa yang bersih tanpa ia berbuat dosa? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Khidir menatap Musa dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Ia berkata, "Bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Sekali lagi, Musa tersadar bahwa dirinya telah melanggar janji. Ia memohon maaf dan berkata bahwa jika setelah ini ia bertanya lagi, Khidir boleh meninggalkannya. Meski meminta maaf, hati Musa tetap dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang nabi dapat menerima bahwa anak kecil yang tampak tak bersalah itu harus kehilangan nyawanya? Mengapa Allah memerintahkan hal seperti itu? Jawabannya baru terungkap kemudian. Anak itu, jika dibiarkan hidup, akan menjadi sebab kesesatan kedua orang tuanya yang beriman. Allah menghendaki menggantinya dengan anak yang lebih suci, yang kelak membawa kebahagiaan dan keimanan bagi keluarga itu. Setelah peristiwa yang mengguncangkan hati Musa, keduanya melanjutkan perjalanan hingga memasuki sebuah desa. Di desa itu, mereka berharap mendapat sambutan, sekadar seteguk air atau sedikit makanan. Namun penduduknya terkenal kasar dan kikir. Tidak satu pun dari mereka yang mau menjamu Musa dan Khidir. Mereka menolak memberi bantuan, seolah hati mereka tertutup dari kebaikan. Dalam keadaan letih, Musa dan Khidir berjalan melewati sebuah rumah yang tampak tua. Di sampingnya berdiri sebuah tembok yang hampir roboh. Batu-batunya retak riteken-riteken itu mengancam untuk meruntuhkan seluruh bangunan. Tanpa menunggu waktu, Khidir menghampiri tembok itu dan mulai memperbaikinya. Ia menyusun bata-bata, menguatkan pondasinya, dan membangunnya kembali hingga kokoh. Melihat hal itu, Musa tidak lagi mampu menahan diri. Ia berkata, "Jika engkau mau, engkau bisa meminta upah dari mereka. Sebab desa itu jelas tidak menghormati tamu. Dan apa salahnya mengambil imbalan untuk pekerjaan berat itu?" Namun tepat saat itulah Khidir berkata, "Inilah saat perpisahan antara aku dan engkau." Kalimat itu membuat Musa terdiam. Kini saatnya Khidir menjelaskan semua rahasia perjalanan mereka. Tentang tembok itu, Khidir menjelaskan bahwa tembok itu milik dua anak yatim di desa tersebut. Di bawah tembok itu tersimpan harta peninggalan ayah mereka, seorang lelaki saleh. Jika tembok itu roboh, para penduduk yang tamak akan menemukan harta itu dan merampasnya. Namun, Allah menghendaki agar harta itu tetap aman sampai kedua anak yatim itu dewasa. Dengan memperbaiki tembok tanpa meminta imbalan, Khidir sebenarnya sedang menjaga amanah seorang ayah saleh dan melindungi masa depan dua anak yang tidak berdaya. Setelah menjelaskan ketiga peristiwa itu, Khidir menegaskan, "Aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri. Semua adalah perintah Allah, penuh hikmah yang tidak dapat dipahami kecuali dengan cahaya ilmunya." Perjalanan Musa dan Khidir alaihimassalam berakhir pada sebuah pemisahan yang syarat makna. Setelah Khidir menjelaskan rahasia dari setiap peristiwa yang sebelumnya tampak membingungkan, Musa akhirnya memahami bahwa ilmu Allah jauh melampaui batas nalar manusia. Disinilah letak keagungan ilmu laduni, ilmu khusus yang diberikan Allah langsung kepada hamba pilihannya, tanpa proses belajar, tanpa perantara guru, dan tanpa kitab yang dibaca. Ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan tentang masa depan atau hikmah tersembunyi. Ia adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga ia melihat dunia dengan pandangan yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Musa adalah seorang nabi besar, pemilik wahyu, pembawa syariat, namun Khidir diberi bagian dari ilmu batin, bagian yang hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang Dia kehendaki. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah tentang ketundukan seorang hamba, sebab seseorang yang diberi kedudukan tinggi pun tidak boleh merasa paling mengetahui. Allah mengajarkan melalui Musa bahwa setiap ilmu datang darinya, dan bahwa lautan hikmahnya tidak akan pernah selesai dijelajahi oleh siapapun. Kisah burung kecil yang meminum setetes air dari laut yang disampaikan Khidir kepada Musa menjadi penutup yang menggugah. Ia berkata, "Ilmu kita dibanding ilmu Allah hanyalah setetes ini
dibandingkan lautan. Dengan kalimat itu, Khidir menegaskan bahwa ilmu manusia, sebanyak apapun, tidak akan pernah mampu menandingi keluasan ilmu Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak buruk maupun yang tampak baik, semuanya berada dalam rencana Allah yang sempurna. Terkadang manusia melihat kesedihan, musibah, atau ketidakadilan. Namun di balik itu, Allah menyiapkan jalan keselamatan, cara yang tidak disadari oleh mata dan pikiran biasa. Ilmu laduni yang dimiliki Khidir menjadi simbol bahwa Allah selalu bekerja dengan cara-cara yang penuh rahasia, namun tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya.